Kekeringan kembali melanda Jawa Timur. Sebanyak 600-an desa dari 164 kecamatan di 23 kabupaten di kota Jawa Timur yang ada di kota Jawa Timur terdampak kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur melakukan dropping air bersih untuk warga dengan berkoordinasi bersama pemerintah kabupaten kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur menyebut sedikitnya 905 desa di 238 kecamatan di 28 kabupaten kota di Jawa Timur berpotensi terdampak. Sementara itu yang terdampak kekeringan ada 608 desa dari 164 kecamatan di 23 kabupaten kota di Jawa Timur. Daerah-daerah lain antara lain Bondowoso, Mojokerto, Blitar, Tulung Agung, Bojonegoro, Kediri, dan lainnya. Sementara itu, citra satelit di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan seluruh wilayah Indonesia bersuhu tinggi, di mana musim kemarau diperkirakan akan terus terjadi sampai bulan Oktober nanti. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur, kita langsung terhubung bersama dengan jurnalis foto Andreas Wicaksono. Selamat siang Andreas, bagaimana kondisi dan pantauan Anda sejauh ini terkait daerah-daerah yang mengalami kekeringan di Jawa Timur dan sampai kapan prediksinya ini akan terjadi? Ya Mevri, saya tadi pagi barusan mendapat update dari BPBD Jawa Timur yang menyatakan bahwa mereka sudah melakukan dropping air bersih ke sejumlah wilayah di Jawa Timur, tepatnya yaitu ke 238 desa dari 105 kecamatan di 19 kabupaten kota. Daerahnya beragam ya, atau kabupaten kotanya beragam seperti yang disebutkan Mevri tadi. Ada Bondowoso, Mojokerto, Kediri, Bojonegoro, Blitar, dan kabupaten kota lainnya. Dropping air bersih ini tidak serta-merta diberikan oleh BPBD Jawa Timur kepada daerah-daerah yang membutuhkan, tapi berkoordinasi dulu. Artinya begini, kalau dari kabupaten kota itu masih memiliki atau masih mampu untuk mendistribusikan air bersih kepada desa-desa atau kepada tempat-tempat yang mengalami kekeringan, maka kabupaten kota itu akan mendistribusikannya secara langsung dengan tetap berkoordinasi pada BPBD Jawa Timur. Tapi kalau kabupaten kota tadi sudah katakanlah kehabisan pasokan air bersih, maka BPBD Jawa Timur akan membantu untuk pendistribusian air bersih itu kepada masyarakat. Selain itu BPBD juga bukan saja air bersih tapi juga memberikan tandon-tandon plastik yang tentu saja mudah dipindah tempatkan ya. Juga jerigen-jerigen air sehingga bisa langsung dibawa masyarakat ke rumah mereka masing-masing. Dan ini masih akan terus berlangsung mengingat musim kemarau masih, menurut BMKG musim kemarau masih akan terus berlangsung. Perkiraannya BMKG sudah mampu memperkirakan sampai kapan. Yang menarik Mevri adalah satu bulan lalu saya meliput tema serupa yaitu kekeringan di Jawa Timur. Perbedaannya adalah saat itu sekitar bulan Juli, kalau orang Jawa bilang bediding ya, yaitu siang hari panas, malam harinya dingin. Ini terpengaruh karena ada angin timuran yang disebut oleh BMKG, yaitu angin dari Australia berhembus ke Indonesia. Saat itu, saat bulan Juli, Australia mengalami musim dingin, sehingga dinginnya udara dari Australia terbawa ke Indonesia, khususnya terbawa hingga ke Jawa Timur. Tapi yang dialami kita saat ini, yaitu khususnya di Jawa Timur, adalah musim panas atau udara panas yang terasa sangat tinggi sekali. Bahkan rilis dari BMKG menyatakan bahwa suhu tertinggi di Jawa Timur pada rilis terakhirnya yaitu 5 September dialami di Lamongan, di Kabupaten Lamongan yang suhunya mencapai 39,5 derajat Celcius atau ya bisa dikatakan sudah 40 derajat Celcius. Nah, saat ini yang dialami masyarakat Jawa Timur adalah suhu panas dari siang sampai malam. Tidak ada lagi angin dingin. Nah, ini yang akan saya tanyakan kepada pihak BMKG.
bersama saya sudah ada seorang prakirawan BMKG yaitu Mbak Ayudia. Selamat siang Mbak. 1 bulan lalu seperti yang saya paparan barusan, terjadi bediding gitu Mbak ya, siang hari panas, malam hari dingin. Tapi sekarang kok nggak terjadi lagi, kenapa Mbak? Jadi Mas Andreas, dapat kami sampaikan memang saat ini seluruh wilayah di Jawa Timur masih memasuki musim kemarau. Jadi memang suhu pada siang hari terasa terik, kondisi cuacanya terasa terik karena memang minimnya juga tutupan awan. Dan juga dari update terbaru memang kondisi suhu udara di wilayah Jawa Timur, suhu maksimum mencapai dari update tanggal 5 kemarin, saya koreksi 37 hingga 38 derajat Celcius, dan itu memang berada di sebagian besar di utara wilayah Jawa Timur. Kemudian memang kondisi saat ini bulan September ini memang kondisinya terik Mas ya, terik panas. Nah, selain dari faktor memang sekarang saat ini masih berhembus angin timuran, tapi kondisi cuaca atau massa udara di benua Australia yang dibawa oleh angin timuran itu saat ini memang di benua Australia sedang musim semi. Apalagi di bagian utara Australia itu suhunya juga sudah mulai panas ya. Jadi memang yang dibawa adalah massa udara yang panas dan juga kering. Nah, selain faktor itu memang saat ini memang nanti akhir September itu gerak semu matahari sudah mulai bergerak ke selatan ekuator. Nah, jadi memang penyinaran matahari akan lebih intens untuk bulan September dan juga bulan Oktober. Apalagi bulan Oktober itu nanti ada kulminasi atau hari tanpa bayangan di bulan Oktober tersebut. Kemudian selain dari faktor astronomis tersebut, tentunya juga ada faktor lokal seperti kelembapan udara yang lebih kering, kecepatan angin yang sudah tidak terlalu kencang lagi, kemudian minimnya tutupan awan itu yang mengakibatkan kondisi saat ini terik. Oke Mbak, pertanyaan semua orang saya tanyakan, musim kemarau ini sampai kapan Mbak? Akan kami update selanjutnya, kami menunggu perkembangan selanjutnya. Untuk secara normalnya memang Jawa Timur akan memasuki musim hujan sebagian besar di bulan November 2024. Terima kasih banyak Pak. Ya. Mevri, ada imbauan khusus dari BMKG mengingat musim kemarau ini suhunya sangat tinggi. Antara lain yaitu banyak-banyaklah minum air putih, menghindari terkena paparan langsung sinar matahari, dan tidak lupa mengenakan tabir surya. Mevri. Baik, diperkirakan ini masih akan terus berlanjut begitu musim kemaraunya hingga bulan Oktober mendatang. Oleh karena itu sejumlah antisipasi harus dilakukan masyarakat agar terus dalam kondisi yang fit begitu ya. Terima kasih banyak informasi Anda dan wawancara bersama dengan Prakirawan BMKG Juanda. Selamat kembali melanjutkan tugas kepada Andreas Wicaksono dan juga Miki Peresia melaporkan langsung dari Jawa Timur.